teman-teman secara akuntansi murni sudah menghitung laba dan rugi. Tapi laba dan rugi tadi bukan salah, tapi menggunakan standar sesuai dengan akuntansi SHK tadi. Sedangkan pajak punya standar beda. Enggak, tadi ada tadi vertex tadi, pajak yang tertangguh, standar yang berbeda tadi, dan ini harus disesuaikan. Tapi yang disesuaikan itu biasanya hanya laporan laba rugi, karena kita mesti menghitung berapa pajak penghasilan yang terutang. Apakah hanya laporan laba rugi? Sebenarnya tidak juga. Nanti neraca sih kalau menurutku juga kena juga, atau kenapa? Karena metode penyusutannya kan beda ya. Misalnya yang digunakan di pajak sama yang kalau di akuntansi murni kan dia bisa menggunakan semua metode, dipersilahkan kan, sepanjang konsisten kan. Kalau nggak salah ada prinsip-prinsip akuntansi itu, udah lupa nih 26 tahun yang lalu. Nah, tapi kalau di pajak kalau nggak salah itu hanya ada 2 metode tuh, metode pajak. Yang pasti sih straight line method kan. Straight line method tuh bahasa Indonesianya apa ya? Lurus ya? Garis lurus. Garis lurus. Kalau yang satu lagi double declining method, saldo garis menurun ya. Nah, itu kalau nggak salah itu cuman yang 2. Terus kan ada umur manfaat aset kan. Ya. Tapi memang kalau menurutku yang terdampak itu laba rugi. Karena misalkan kayak neraca itu kan hanya melihat secara akuntansi berarti nilai buku dia kan, nilai perolehan dia dikurangi dengan akumulasi penyusutan, dapatlah nanti nilai buku dia, ya kan ya. Tapi kan penyusutan ini yang lari nanti ke laporan laba rugi sebagai beban penyusutan. Nah, beban penyusutan inilah yang nanti istilahnya rekonsiliasikan kan. Entah itu ditambahin, entah dikurangin kan. Ini pasal 6 dan pasal 9. Biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan untuk tujuan perpajakan. Tadi yang tak cerita ya. Nah, ini keduanya adalah koreksi fiskal positif, koreksi fiskal negatif. Nah, ini contoh paling gampang, contohnya ini tapi gampang banget. Ada penjualan 60 miliar, ya kan ya. Ada penghasilan sewa ruko milik perusahaan 5 miliar, HPP 36 miliar, beban gaji sekian ya kan. Nah, ini nih beban perawatan mobil pegang saham. Ini kan boleh dikurangkan nggak? Akuntansi boleh. Boleh, kenapa tidak? Dipajak nggak boleh. Biaya perawatan rumah dinas gitu kan. Di sini boleh nggak? Boleh, di sini nggak boleh. Biaya administrasi dan pemasaran, ini biaya lain-lain yang di bawah yang gue bilang sekian. Sanksi keterlambatan, ini sanksi keterlambatan boleh dikurangin nggak? Sini boleh, di sini nggak boleh. Pembayaran PBB. Nah, teman-teman itu kalau sebagai akuntan, teman-teman itu ngitungnya ini nih, ini semua. Nih pakai PSAK kan, imbalan kerja, persediaan bisa juga nggak? Nah, persediaan itu hanya pakai FIFO sama rata-rata. LIFO nggak boleh, cuman FIFO sama average doang. Udah itu aja sih, pendapatan, beban, penyusutan, cadangan, imbalan kerja, piutang. Koneksinya ini aja. Jadi akun yang paling sering munculkan penyusutan aset tetap, imbalan kerja, cadangan. Oh, udah gitu.